Shalom JCers, kita semua tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka dipanggil keluar dari Mesir, diberikan hukum-hukumnya, dan dipersiapkan untuk menerima tanah perjanjian. Namun, Alkitab berulang kali mencatat bahwa meskipun mereka adalah bangsa yang dipilih, mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Bahkan, mereka digambarkan sebagai bangsa yang keras kepala atau tegar tengkuk. Mari kita lihat beberapa peristiwa pemberontakan Israel yang paling signifikan di Fakta Alkitab hari ini. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Penyembahan anak lembu emas. Peristiwa pertama terjadi ketika bangsa Israel baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Saat Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat dari Tuhan, bangsa Israel merasa gelisah karena Musa terlalu lama. Dalam kecemasannya, mereka meminta Harun untuk membuatkan mereka sebuah berhala. Bukannya menolak permintaan itu, Harun justru meminta semua perhiasan emas dari bangsa Israel. Maka dibuatlah anak lembu emas dan mereka berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Mereka menyembah anak lembu emas itu dan melakukan pesta pora. Padahal Tuhan baru saja menunjukkan kuasa-Nya dengan membawa mereka keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Ketika Tuhan melihat hal ini, Ia menyebut bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, karena mereka dengan cepat melupakan perintah Tuhan dan kembali menyembah berhala. Ketidakpercayaan Kades Barnea. Peristiwa kedua terjadi ketika bangsa Israel hampir sampai di tanah perjanjian. Mereka mengirim 12 pengintai untuk melihat keadaan tanah itu. Namun, dari 12 pengintai hanya 2, yaitu Yosua dan Kaleb, yang membawa kabar positif. Sisanya memberi laporan yang membuat bangsa Israel ketakutan. Mereka mulai bersungut-sungut mengatakan bahwa mereka lebih baik kembali ke Mesir daripada mencoba memasuki tanah yang mereka anggap penuh bahaya. Ketidakpercayaan ini menjadi bentuk pemberontakan yang jelas terhadap Tuhan, yang telah berjanji memberi mereka tanah tersebut. Meskipun mereka telah melihat kuasa Tuhan di Mesir dan padang gurun, mereka masih meragukan kemampuan Tuhan untuk menggenapi janjinya. Sebaliknya, mereka memilih untuk bersandar pada rasa takut dan ketidakpercayaannya. Pemberontakan Korah. Peristiwa ketiga melibatkan seorang tokoh bernama Korah bersama dengan Datan, Abiram, dan 250 pemimpin bangsa Israel. Mereka menantang otoritas Musa dan Harun dengan alasan bahwa seluruh umat Israel adalah kudus, dan mereka menuduh Musa dan Harun meninggikan diri di atas yang lain. Mereka mempertanyakan mengapa Musa dan Harun yang diizinkan mendekat kepada Tuhan sebagai pemimpin spiritual. Ini bukan hanya pemberontakan terhadap Musa sebagai pemimpin, tetapi juga merupakan pemberontakan langsung terhadap Tuhan yang telah menetapkan Musa dan Harun dalam peran kepemimpinan mereka. Korah dan para pengikutnya menuntut hak yang sama, meskipun Tuhan telah menetapkan aturan dan tata cara ibadah bagi bangsa Israel. Penyembahan berhala di zaman raja-raja. Peristiwa terakhir terjadi di masa raja-raja Israel, khususnya di kerajaan Israel Utara. Setelah kerajaan itu terpecah, banyak raja yang memimpin bangsa Israel menjauh dari Tuhan dengan menyembah berhala. Mereka mengikuti adat istiadat bangsa-bangsa di sekeliling mereka, menyembah Baal dan allah-allah asing. Raja-raja Israel tidak setia kepada Tuhan dan mereka malah memperkenalkan praktek-praktek penyembahan berhala yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mereka membangun bukit-bukit pengorbanan dan mengorbankan anak-anak mereka kepada dewa-dewa asing. Penyembahan berhala ini menjadi kebiasaan yang berlarut-larut di antara orang Israel. Meskipun Tuhan telah berulang kali memperingatkan mereka melalui para nabi. Sayangnya, bangsa Israel lebih memilih mengikuti cara-cara bangsa lain daripada mematuhi perintah Tuhan. Dari setiap peristiwa pemberontakan bangsa Israel, kita dapat melihat bahwa meskipun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan,
tapi mereka tidak menghargai hak istimewa tersebut dengan terus berlaku tidak setia dan tidak taat yang mengakibatkan hukuman. Setelah peristiwa penyembahan anak lembu emas, Tuhan menulahi bangsa Israel sebagai hukuman atas dosa mereka. Di Kades Barnea, ketika bangsa Israel yang tidak percaya pada janji Tuhan, mereka dihukum dengan berkelana di padang gurun selama 40 tahun, sampai seluruh generasi yang memberontak itu mati tanpa bisa memasuki tanah perjanjian. Ketika Korah dan pengikutnya memberontak, bumi terbuka dan menelan mereka hidup-hidup. Sementara 250 orang lainnya dibinasakan oleh api dari Tuhan. Pemberontakan ini bukan hanya melawan Musa, tetapi melawan Tuhan sendiri. Dan hukumnya datang dengan cepat dan jelas. Pada akhirnya, penyembahan berhala yang dilakukan oleh raja-raja Israel di kerajaan utara membawa kehancuran pada kerajaan tersebut. Tuhan menyerahkan Israel ke tangan Asyur yang menghancurkan kerajaan itu dan mengasingkan mereka dari tanah mereka. Setiap pemberontakan selalu mendatangkan murka Tuhan, dan bangsa Israel mengalami konsekuensi yang berat dari tindakan mereka. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa meskipun kita adalah umat pilihan Tuhan, ketidaktaatan dan pemberontakan terhadapnya pasti akan membawa hukuman. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih, tetapi juga adil dalam menghukum dosa. Terima kasih sudah menyimak Fakta Alkitab hari ini. Mari kita terus belajar dari sejarah bangsa Israel untuk hidup setia dan tidak mengeraskan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.